Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Selamat datang di channel ini, tempat di mana cerita-cerita gelap, misteri, dan kejadian tak masuk akal menjadi satu. Malam ini, kami akan membawa kalian ke sebuah kisah yang mungkin terasa dekat. Sebuah perjalanan biasa yang berubah menjadi pengalaman yang tak akan pernah dilupakan. Pernahkah kalian naik angkot sendirian di malam hari? Atau melihat seseorang yang terasa berbeda? Hati-hati, karena tidak semua penumpang yang naik benar-benar manusia. Matikan lampu, gunakan headset kalian, dan bersiaplah untuk cerita penumpang angkot yang misterius. Malam sudah larut, jalanan mulai sepi, hanya sesekali terdengar suara motor melintas. Hujan rintik-rintik membuat suasana semakin dingin dan sunyi. Andi, seorang sopir angkot, masih menarik setoran terakhir sebelum pulang. 1-2 penumpang lagi. Cukuplah buat hari ini, gumamnya pelan. Angkotnya melaju perlahan, melewati jalan yang jarang dilalui orang. Terutama di jam seperti itu, lampu jalan redup, beberapa bahkan mati. Saat itulah, dari kejauhan, ia melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Seorang perempuan, pakaiannya basah, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Ia berdiri diam, tanpa bergerak sedikit pun. Andi sempat ragu. Jam segini masih nunggu angkot? Pikirnya. Namun karena kasihan, ia tetap menghentikan angkotnya. Naik, Bu, katanya. Perempuan itu masuk tanpa sepatah kata. Duduk di bangku paling belakang, tepat di sudut. Andi sempat melirik lewat kaca spion, tapi wajah perempuan itu tidak terlihat jelas. Sepanjang perjalanan, suasana terasa aneh. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, bahkan suara hujan seperti hilang. Beberapa menit kemudian, Andi mulai merasa merinding. Ia mencoba mencairkan suasana. Mau turun di mana, Bu? Tidak ada jawaban. Ia ulangilahi sedikit lebih keras. Bu, mau turun di mana? Andi menelan ludah. Tetap hening. Perlahan ia melirik ke kaca spion, dan saat itulah jantungnya seperti berhenti berdetak. Perempuan itu sudah tidak duduk biasa. Kepalanya miring, tidak wajar.
Rambutnya menutupi wajah sepenuhnya, dan tubuhnya seperti tidak menyentuh bangku, seolah melayang sedikit. Andi langsung memalingkan pandangan. Tangannya gemetar di setir. Terdengar, mungkin cuma perasaan, ucapnya mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba, pak, suara itu terdengar sangat dekat, tepat di belakang telinganya. Padahal tadi perempuan itu duduk jauh di belakang. Andi membeko. Pelan-pelan dengan napas tertahan, ia menoleh ke samping. Dan di sanalah perempuan itu. Wajahnya kini terlihat jelas, pucat, mata hitam kosong, senyum lebar sampai hampir sobek. Sudah sampai, bisikinya. Seketika itu juga, angkot mati mendadak. Lampu padam, gelap, total. Andi panik, mencoba menyalakan mesin. Tangannya gemetar, keringat dingin mengucur deras. Saat ia menoleh lagi, perempuan itu sudah tidak ada, hilang. Hanya tersisa bangku kosong yang basah oleh air, seperti bekas seseorang yang kehujanan. Dengan napas terengah, Andi akhirnya berhasil menyalakan angkot dan langsung tancap gas pulang. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu ke sesama sopir. Salah satu dari mereka terdiam, lalu berkata pelan, "Di jalan itu memang sering ada yang naik." Andi menelan ludah. "Siapa?" Sopir itu menatapnya serius. "Bukan siapa, tapi apa." Sejak malam itu, Andi tidak pernah lagi berani menarik angkot terlalu larut. Karena ia sadar, tidak semua penumpang adalah manusia. Itulah kisah tentang penumpang angkot yang misterius. Sebuah pengalaman yang meninggalkan pertanyaan, siapa sebenarnya yang kita temui di jalanan malam? Jika kalian pernah mengalami kejadian serupa, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian akan kami angkat di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman kalian, agar mereka juga ikut merasakan ketegangan yang sama. Ingat, saat malam semakin larut dan jalanan mulai sepi, tidak semua yang kalian lihat berasal dari dunia yang sama. Sampai jumpa di cerita-cerita horor berikutnya.